Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, kemudian nikmatnya hidayah, beragama di atas hidayah yang lurus sesuai dengan tuntunan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa beragama sesuai dengan agama yang diajarkan, diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membacakan salah satu kutaib atau salah satu tulisan yang sangat ringkas namun sangat syarat akan makna, yaitu yang kita kenal dengan kitab Al-Usulul Thalathah, di mana sebelumnya kita sudah menyampaikan pendahuluan yang disampaikan oleh Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana Syekh di sana mengisyaratkan kepada kita bahwa wajib bagi setiap mukmin mereka memahami berapa perkara. Sebelumnya, kalau yang 3 perkara itu sekarang pembahasan kita. Adapun pembahasan sebelumnya, Syekh mengisyaratkan kepada kita agar kita mengetahui akan 4 perkara di dalam menjalankan agama ini. Di dalam menjalankan agama ini, kita diwajibkan untuk mengetahui 4 perkara, dan keempat-empat hal tersebut itu dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Al-Asr, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Gimana 4 perkara tersebut adalah kita pertama apa? Kita berilmu dulu, ya. Kita berilmu. Karena tidak mungkin benar atau baiknya iman seseorang kecuali mereka berilmu. Terutama mereka berilmu terhadap Allah, kemudian berilmu dalam agama ini, kemudian mereka berilmu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setelah mengilmui, setelah kita mengenal Allah, mengenal agama ini, kemudian mengenal Nabi kita dengan baik, kita belajar siapa Allah, bagaimana hak-haknya Allah, apa itu agama Islam, bagaimana konsekuensi Islam, kemudian siapa Nabi kita, kemudian apa-apa saja konsekuensi atau kewajiban-kewajiban setelah kita mengenal Nabi kita, setelah kita mengetahui itu semua, maka kita dituntut untuk beramal, ya, mengamalkannya. Setelah kita mengamalkannya, maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk mendakwahkannya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Karena berdakwah tidak harus di mimbar, ya. Berdakwah tidak harus di atas mimbar. Masing-masing kita punya potensi untuk berdakwah. Berdakwah untuk mengajak orang ke kajian taklim, ya. Berdakwah dengan memberikan hadiah buku misalnya, atau berdakwah dengan apa? Men-share, ya. Men-share kata-kata yang bermanfaat atau segala macamnya, atau berdakwah dengan memudahkan orang-orang agar mendengar pengajian-pengajian dengan menyebarkan link-link video atau rekaman-rekaman segala macamnya, dan sangat banyak, ya. Atau dengan mengajak teman-teman ke dalam apa? Pengajian-pengajian. Yang mana masing-masing kita memiliki apa? Memiliki potensi untuk berdakwah. Kemudian setelah kita melakukan hal itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk apa? Untuk bersabar. Karena untuk melakukan 3 hal tersebut itu bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang mudah. Semuanya penuh dengan apa? Penuh dengan kesabaran. Belajar kita butuh kesabaran, ya. Kemudian mengamalkan, beramal, beribadah kepada Allah kita butuh apa? Butuh bersabar. Kemudian untuk berdakwah pun butuh apa? Butuh kesabaran. Jadi untuk melakukan hal itu semua, itu semuanya butuh apa? Butuh kesabaran agar kita bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Adapun pada tulisan selanjutnya, di sini penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau kembali mengingatkan kita dengan mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal 'amalu bihinna." Kemudian di sini pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, seperti biasa rahimakallah, sebagaimana kebiasaan pengarang kitab ini, ya, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau adalah salah satu apa? Ulama yang memiliki kebiasaan saling mendoakan, ya. Memiliki kebiasaan apa? Saling mendoakan. Terutama mendoakan orang-orang yang senang dengan belajar agama ini, ya. Di mana hampir setiap tulisan yang beliau tulis, beliau selalu apa? Beliau selalu mendoakan kaum muslimin dengan berbagai macam bentuk apa? Dengan berbagai macam bentuk lafaz doa, ya. Di sini beliau kembali mengatakan, "I'lam rahimakallah," ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu hadhil masail, agar mereka mengetahui 3 perkara. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah, bagi mereka untuk mengetahui 3 perkara. Wal 'amalu bihinna, dan mereka harus apa? Harus mengamalkan ketiga-tiga hal tersebut. Apa ketiga hal tersebut? Al-ula, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Mumpung ada papan tulis, ya, kita manfaatkan. Perhatikan 3 perkara yang di sini Syekh menjelaskan bahwasanya ini merupakan kewajiban yang harus kita pahami, ya. Kita pahami, kemudian kita amalkan. Yang pertama, ya,
annallaha khalaqana. Annallaha khalaqana wa razaqana walam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Nah, coba perhatikan jemaah sekalian. Lebih sama coba, Pak. Bagi yang punya buku mungkin bisa ya. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Masya Allah. Itu yang baca dari belakang atau dari saf depan itu? Saf belakang ya. Coba perhatikan jemaah sekalian. Di sini Syekh mengatakan di antara kewajiban seorang muslim bahwasanya dia harus mengetahui annallaha khalaqana wa razaqana. Ini apa artinya? Bahwasanya Allah yang menciptakan kita, wa razaqana, dan yang memberikan rezeki kepada kita. Dan ini keyakinan ini sudah menjadi fitrah bagi seluruh manusia ya. Keyakinan ini sudah menjadi fitrah bagi seluruh manusia. Yang mana seluruh manusia telah Allah berikan fitrah kepada mereka untuk meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sempat juga kita singgung sebelumnya, di antara dalil fitrahnya di dalam sebuah ayat Allah mengatakan tentang iblis ya. Ketika Allah menegur iblis, kenapa mereka tidak bersujud kepada Adam padahal mereka telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun menyatakan berkata ya, qala khalaqatani min nari wa qala ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Maka iblis pun berkata, aku lebih baik dibandingkan Adam. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Yang mana ternyata sampai iblis pun telah Allah berikan fitrah untuk meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy, mereka yang menyembah berhala, mereka yang bernazar, beribadah, berdoa kepada berhala-berhala mereka, ternyata Allah nyatakan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Dan jika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, la yaqulunallah. Maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Artinya sampai orang musyrikin pun mereka sudah memiliki fitrah bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin teman-teman semuanya di di dunia yang teknologi sudah maju sekarang ya, mungkin kita bisa melihat di gadget kita ya.
di HP-HP kita, mungkin kita bisa melihat bahwasanya adanya segolongan manusia, sebagian manusia yang mereka mengingkari tentang adanya Tuhan. Mereka yang mengingkari tentang adanya wujud Tuhan, enggak ada. Mereka menyatakan benar-benar mereka meyakini tidak adanya Tuhan. Atau yang kita kenal dengan apa? Dengan ateis, ya. Dengan yang kita kenal dengan ateis, yang mana mereka benar-benar mengingkari adanya Tuhan dengan berbagai macam bentuk syubhat yang ada padanya. Namun ternyata walaupun sampai orang-orang yang mengingkari tentang adanya Tuhan sekalipun, ternyata Allah membuktikan fitrah mereka. Allah membuktikan mereka memiliki fitrah tentang hal ini. Seperti yang Allah katakan tentang Fir'aun. Fir'aun yang ini merupakan tokoh ateis, ya. Tokoh ateis yang mana Fir'aun benar-benar mengingkari tentang adanya Tuhan. Dia bukan musyrik lagi, ya. Kalau orang yang dikatakan musyrik, mereka masih mengakui Tuhan, namun mereka memiliki tandingan-tandingan selain Tuhan yang mereka samakan dengan Tuhan. Adapun Fir'aun, dia bukan musyrik lagi. Adapun Fir'aun, dia apa? Dia benar-benar mengingkari adanya Tuhan. Namun ternyata di dalam kondisi-kondisi terdesak, ternyata Allah menyebutkan fitrahnya yang lurus, ya. Di dalam kondisi-kondisi yang terdesak, ternyata Allah menyebutkan bagaimana fitrah Fir'aun, ya. Ternyata walaupun begitu, ya, Fir'aun yang begitu benar-benar mengingkari Tuhan, bahkan sampai-sampai dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun, ya. Bukan Allah lagi. Tapi dia benar-benar menyatakan dirinya sejajar dengan Tuhan. Namun ternyata di dalam kondisi-kondisi yang genting, di dalam kondisi-kondisi yang sulit, ya, ternyata Fir'aun pun menampakkan fitrahnya yang lurus, ya. Terutama yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Di mana ketika kondisi yang sangat genting, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, ya. Sampai nyawanya, ruhnya sudah berada di tenggorokannya. Sampai nyawanya berada di tenggorokannya, maka Fir'aun pun mengatakan apa? Amantu bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sesungguhnya apa? Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, dan aku apa? Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang yang berserah diri. Dan ini dikatakan oleh Fir'aun ketika masa-masa apa? Masa-masa genting. Namun taubat seperti ini tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam penafsiran ayat ini Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba kecuali dalam beberapa kondisi, ya. Di antaranya kondisi ketika mereka sudah berhadapan dengan azab. Ketika mereka sudah berhadapan dengan azab, ya, dengan azab yang nyata. Seperti Fir'aun sudah dinyatakan azab kepadanya, atau ketika seorang yang berdosa, yang memiliki dosa, ketika sudah dihadapkan azab kepadanya, ketika sudah nyawa di tenggorokan, di mana azab Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan dihadapkan kepadanya, maka kondisi-kondisi seperti ini taubat sudah tidak diterima lagi, ya. Dan inilah Fir'aun, yang dia pada dasarnya dia mengingkari tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, namun tetap tentang benarnya bahwasanya keyakinan terhadap penciptaan atau tentang rububiyahnya Allah, bahwasanya ini telah menjadi fitrah bagi seluruh manusia, tetap itu akan muncul terutama di saat-saat genting, terutama di saat-saat genting, ya. Dan begitu juga Allah juga menyatakan terhadap orang-orang kafir Quraisy, ya, terhadap orang-orang kafir Quraisy, yang mana di dalam kebiasaan mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka, atau di dalam kebiasaan mereka berdoa kepada Allah, dan mereka juga berdoa kepada berhala mereka. Namun ternyata di dalam kondisi-kondisi genting mereka, maka mereka menampakkan fitrah mereka, seperti yang Allah katakan,
fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka berlayar di lautan, ya, mereka berlayar di lautan yang mana kita nggak tahu kondisi lautan, bagaimana dahsyatnya kondisi di lautan, mungkin ada badai dan segala macamnya. Ketika badai menerpa mereka, musibah lautan menerpa mereka, maka Allah katakan apa? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka ketika saat-saat genting tersebut, mereka pun orang-orang kafir Quraisy pun mereka benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitrah mereka, ya. Mereka benar-benar mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan maksudnya apa? Mereka berdoa kepada Allah dan mereka benar-benar meninggalkan syirikat-syirikat mereka, meninggalkan berhala-berhala mereka. Dan inilah diantara bukti bahwasanya tentang penciptaan atau tentang rububiyah Allah ini merupakan fitrah, ya. Ini merupakan fitrah. Walaupun kita mengenal sekarang di zaman ini, ya, adanya orang-orang ateis yang mereka benar-benar mengingkari Tuhan, ya, yang mereka benar-benar mengingkari tentang adanya Tuhan dengan berbagai macam bentuk syubhatnya. Di antara sebab mereka mengingkari Tuhan apa? Dikarenakan mereka ingin hidup bebas, ya. Ingin hidup bebas tanpa aturan, bebas mau ngapain. Karena bebas itu bagi mereka enak, ya. Karena di antara konsekuensi beragama, maka mereka harus patuh dan taat kepada agama yang dianutnya. Apapun agamanya, maka orang yang beragama, maka di antara konsekuensinya mereka harus taat dan patuh kepada aturan-aturan yang ada di dalam agama. Apapun itu, Yahudi memiliki aturan-aturan sendiri, ya. Nasrani atau Kristen memiliki aturan-aturan sendiri, Hindu, Buddha dan segala macamnya memiliki aturan-aturan. Dan orang yang menganutnya berkonsekuensi untuk menaati semua syariat yang ada di dalam agamanya. Apalagi Islam. Islam memiliki ibadah dan bentuk ketetapan-ketetapan atau syariat-syariat yang sangat banyak, ya. Sehingga bagi orang yang beragama Islam, maka berkonsekuensi wajib bagi mereka untuk taat dan patuh terhadap syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam. Bahkan jangankan jauh-jauh permisalannya, ya. Mungkin jamaah sendiri pernah juga menyaksikan. Bahkan kami sendiri juga pernah menyaksikan, ya. Ketika musibah. Ketika kami teringat dulu, ya, musibah yang melanda negeri kita di tahun 2009. Masih ingat, ya? Gempa yang sangat keras, ya. Mungkin hampir seluruh daerah Sumatera Barat, bahkan mungkin negara sebelah juga merasakan bagaimana dahsyatnya gempa yang ada pada saat itu. Dan kebetulan kami ketika itu sedang berada di Padang, ya, di kota Padang, di Gunung Panggilun, karena kita tinggal di sana dulu. Dan di saat itu kami menyaksikan, yang kami saksikan itu wanita, ya, seorang wanita yang pakaiannya waliyadzubillah, ya, sangat pendek, seksi pendek, rambut terurai. Namun ketika masa-masa seperti itu yang diucapkan apa? Ya Allah, apa ini? Ya Allah. Dengan bentuk penampilan semacam itu. Namun ketika masa-masa genting yang dia sebut apa? Ya Allah, ya, dia langsung mengeluarkan fitrahnya. Karena apa? Karena masing-masing manusia, seluruh makhluk yakin bahwasanya tidak ada yang dapat mengatur alam semesta ini kecuali yang menciptakan alam semesta ini. Dan itu mungkin kita dapati di dalam kehidupan kita, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika masa-masa sulit, masa-masa genting, yang teringat kepada mereka siapa? Allah. Fitrah mereka berbicara, ya. Walaupun di dalam kebiasaan mereka lupa kepada Allah. Mereka suka bermaksiat, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika masa-masa sulit, mereka menampakkan fitrah mereka, bahwasanya mereka yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang memiliki kekuatan yang dapat mengatur alam semesta ini. Dan bahkan kami pun, teman-teman kami pun yang dulunya mereka ya seperti itu, ya, anak-anak muda yang tinggal di kota-kota, ketika musibah-musibah seperti itu terjadi, terutama gempa itu, tiba-tiba semuanya berdoa, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang lalai di dalam agama. Namun ternyata di dalam di dalam masa-masa yang sulit, ya, di dalam masa-masa genting, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran janjinya, ya, bahwasanya
tentang nilai-nilai ketuhanan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ini telah menjadi fitrah bagi seluruh manusia. Walaupun manusia tersebut mereka mengingkari tentang adanya Tuhan ya, namun mereka pasti memiliki fitrah bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak ayat-ayat yang menyatakan hal demikian ya. Di antaranya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tentang bahwasanya Allah yang menciptakan manusia seluruhnya ya, seluruh alam semesta. Di dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka yang tercipta dengan sendirinya, am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Tentu ini ayat yang menyatakan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang berfikir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak terutama orang-orang kafir Quraisy. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini agar mereka berfikir tentang penciptaan mereka ya. Apakah mereka tercipta dengan sendirinya atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Tentu ini tidak mungkin ya. Sebelumnya mereka tidak ada, tidak mungkin yang dahulunya tidak ada bisa menciptakan dirinya menjadi ada. Am khalaqus samawati wal ard, atau berhala-berhala mereka itu yang menciptakan langit dan bumi. Berhala-berhala mereka yang mereka bikin sendiri, yang mereka pahat sendiri dari batu ataupun dari kayu, mereka pahat sendiri, kemudian Allah ajak mereka berfikir. Atau berhala-berhala yang mereka bikin itu yang menciptakan langit yang sangat luar biasa besarnya, atau yang menciptakan bumi yang sangat luar biasa besarnya. Bal la yuqinun. Namun mereka tidak meyakini hal itu ya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Atau mereka berhala-berhala tersebut yang memiliki kebendaharaan, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang memiliki apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, am humul musaitirun. Atau mereka yang menguasai seluruh alam semesta yang telah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini semua, jawaban dari ini semuanya ini telah diyakini oleh semua oleh seluruh manusia. Jawaban ini semua tentang nilai-nilai ketuhanan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ini semuanya telah diyakini oleh oleh seluruh manusia. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, surat At-Tur ini, surat At-Tur ayat 35 sampai 37, ketika didengar oleh Jubair bin Mut'im, salah seorang Quraisy ya, yang ketika itu dia masih musyrik. Ketika dia mendengar Nabi SAW membaca ayat ini, maka itulah awal iman masuk ke dalam hatinya ya. Itulah awal iman masuk ke dalam hatinya. Dan dia pun mengatakan, wa kana Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan. Yang mana ketika itu Jubair ketika mendengar ayat ini dari Nabi SAW, Jubair bin Mut'im masih dalam keadaan musyrik ya. Faqala, maka dia pun berkata, kada qalbi an yutir. Ketika dia mendengar ayat ini, seolah-olah ketika itu hatiku hampir melayang ya. Hatiku hampir melayang. Betapa bodohnya kami, katanya Jubair bin Mut'im ya. Yang mana fitrah ini telah berada di dalam hatinya, namun ternyata di dalam pengaplikasiannya, di dalam mengamalkannya itu tidak sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari keyakinan rububiyah itu apa? Itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari orang yang meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah apa? Mereka harus beribadah dan taat dan patuh kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengajak orang-orang kafir Quraisy berpikir ya, apakah mereka tercipta dengan sendirinya, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri, atau berhala-berhala mereka yang bikin itu yang menciptakan langit dan bumi? Apakah berhala-berhala mereka yang menciptakan langit dan bumi, atau apakah berhala-berhala mereka yang memiliki
bendaharaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atau berhala-berhala mereka yang menguasai alam semesta ini. Maka lewat ayat ini Jubair bin Mut'im pun tergerak hatinya ya. Tentu fitrahnya menyatakan ini semua yang melakukan adalah apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa orang-orang Quraisy justru mereka menyembah berhala-berhala yang justru berhala tersebut dibikin oleh tangan-tangan mereka sendiri. Wa dzalika awwalu ma waqarra al-iman fi qalbi. Maka Jubair bin Mut'im pun mengatakan apa? Dan itulah di mana iman pertama kali berada di hatiku. Itulah pertama kali iman berada di hatiku, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Adapun kemudian dalil tentang bahwasanya Allah yang memberikan rezeki itu sangat banyak ya. Yang mana ini pun merupakan fitrah. Ini pun merupakan fitrah bagi seluruh manusia. Yang mana seluruh manusia mereka pasti akan butuh dengan minum, butuh dengan makan. Namun tidak mungkin makan dan minum tersebut itu ada dengan sendirinya ya. Tidak mungkin makanan, minuman itu bisa bisa ada dengan sendirinya. Dan tidak mungkin makanan tersebut atau minuman tersebut itu ada kecuali kecuali ada yang mengaturnya, kecuali ada yang menurunkannya ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat ya. Sebuah ayat yang hampir sama modelnya dengan tadi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kaum musyrikin berfikir di sini. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afara'aitum ma tahruthun?" Tidakkah kalian memperhatikan apa yang benih-benih kalian tanam? Tidakkah kalian memperhatikan benih-benih yang kalian tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang akan menumbuhkannya atau justru kami yang menumbuhkannya, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana ketika seseorang menanam, maka seseorang pasti siapapun petaninya, dia tidak akan bisa memastikan tentang cikal bakal tumbuhnya benih yang dia tanam tersebut. Ketika benih tersebut akan mati, maka siapapun petani tidak akan bisa tidak akan bisa berusaha untuk untuk kembali menghidupkan benih tersebut. Akan tetapi ketika Allah berkehendak untuk menghidupkannya, maka benih tersebut akan pasti akan hidup. La antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang akan menumbuhkan benih tersebut atau justru kami yang akan menghidupkannya? Walau nasya'u laj'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Dan jika kami, kata Allah Subhanahu wa taala ya, dan jika kami berkehendak ingin menjadikan benih tersebut hancur sehancur-hancurnya, fazaltum tafakkahun, maka kalian akan menjadi kecewa ya. Kalian akan seperti tafakkahun, kecewa. Kalian akan menjadi kecewa ya. Kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menjadikan benih tersebut menjadi hancur sehancur-hancurnya, fazaltum tafakkahun, maka kalian akan menjadi kecewa atau kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa ya. Inna lamughramun, dan bahkan kalian akan mengatakan kami benar-benar rugi ya. Kami benar-benar akan rugi, tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang kami tanam. Bal nahnu mahrumun. Sama ya. Afara'aitumul ma'a alladzi tasrabun, dan tidakkah kalian melihat air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian mengira air yang kalian minum tersebut itu kalian yang menurunkannya atau justru kami yang menurunkannya? Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan orang-orang kafir Quraisy atau manusia secara umum tentang fitrah yang ada di dalam hati-hati mereka. Di mana seluruh fitrah manusia mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menurunkan rezeki kepada mereka. Ini adalah fitrah bagi manusia ya. Bahkan jemaah sekalian, tentang fitrah ini kembali Allah tegaskan kepada mereka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la yajma'u khalqukum fi batni ummi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian setiap di antara kalian itu dikumpulkan la yajma'u khalqukum fi batni ummi 40 yawman nutfah. Bahwasanya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam keadaan apa? Dalam keadaan air mani selama 40 hari. Dan bahkan di dalam masalah penciptaan ini itu kembali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tahapan-tahapan perkembangan janin ya. Tentu tahapan-tahapan perkembangan janin ini merupakan benar-benar ilmu yang gaib di zaman itu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Nabi SAW menyebutkan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia, bahwasanya di dalam masa janin manusia akan berkembang mulai dari nutfah ya. Mulai dari nutfah yaitu bentuk air mani selama 40 hari, dengan rincinya Allah menyebutkan selama apa? Harinya 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian air mani tersebut kembali berkembang menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Segumpal darah selama berapa hari? Selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian kembali berkembang menjadi apa? Kembali berkembang menjadi daging selama 40 hari. Yang mana orang-orang Quraisy yang mereka sama sekali tidak mengetahui hal ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahapan-tahapan tersebut dengan rinci sampai waktunya ya. Sampai dengan batasan waktunya lewat lisan Rasulnya. Di mana di sini benar-benar menyatakan bahwasanya tidak mungkin bahwasanya apa? Manusia tersebut diciptakan dengan sendirinya ya. Tidak mungkin apa? Manusia tersebut diciptakan dengan sendirinya, atau tidak mungkin manusia tersebut akan menciptakan dirinya sendiri. Dan bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, ini menunjukkan bahwasanya Allah yang menciptakan manusia ya. Yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui tentang apa? Tentang penciptaannya. Namun yang diingatkan oleh muallif di sini, oleh pengarang kitab di sini, ini adalah kalimat setelahnya ya. Inilah yang diingatkan oleh muallif di sini, oleh pengarang kitab, bahwasanya seluruh manusia sudah memiliki fitrah. Sudah memiliki fitrah bahwasanya yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Walam yatrukna hamalan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita begitu saja ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Namun di dalam penciptaan, kemudian di dalam pemberian rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah tujuan yang sangat besar ya. Memiliki sebuah tujuan yang sangat besar. Yaitu apa? Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Itu tujuan apa? Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada manusia. Barang siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul tersebut, maka dia akan masuk neraka. Yang dilalaikan oleh manusia adalah konsekuensi dari keyakinan ini ya. Seseorang yang meyakini penciptaannya, yang memberikan rezeki kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi mereka untuk mentaati dan beribadah kepada siapa yang menciptakannya dan siapa yang memberikan rezeki kepadanya. Dan inilah yang dilalaikan oleh apa? Oleh manusia seluruhnya ya. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang benar imannya, Allah katakan dia cerdas ya. Allah katakan apa? Allah katakan dia cerdas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran ya. Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 dan ke-191 ya. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan dalam penciptaan bumi,
wa ikhtilafil laili wan nahar, dan di dalam pergantian siang dan pergantian malam, yang mana semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya. La ayatil liulil albab, dan itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran, ya. Itu adalah tanda-tanda bagi orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pikiran. Yang mana dengan mereka menghayati penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu berkonsekuensi bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Yang mana mereka yang ulul albab, yang mereka menghayati tentang penciptaan mereka, penciptaan alam semesta ini, maka mereka berkonsekuensi untuk apa? Untuk berzikir, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika mereka berdiri wa qu'uda, atau mereka ketika mereka duduk, wa 'ala junubihim, atau ketika mereka berbaring. Atau ketika mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka berfikir dan mereka memikirkan tentang apa? Tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi. Kemudian mereka pun mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan semua ini dengan penciptaan yang sia-sia. Engkau tidaklah menciptakan semua ini dengan penciptaan yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, dan maha suci Engkau terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak berhak dituduhkan kepada Engkau. Faqina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Dan lindungilah kami dari apa? Dari api neraka. Dan inilah diantara konsekuensi kalimat tauhid, ya, dimana kalau seseorang benar-benar berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, tentu mereka akan meyakini bahwasanya tentang penciptaan alam semesta ini, penciptaan manusia, penciptaan jin, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka kecuali dengan sebuah apa? Kecuali dengan sebuah tujuan. Bagaimana teraturnya Allah menciptakan mereka, bagaimana sempurnanya, luar biasanya Allah menciptakan mereka dengan tahapan-tahapan yang sangat teliti, dengan tahapan-tahapan yang sangat teliti, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan semua ini kecuali dengan sebuah tujuan yang sangat agung, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan tidak menciptakan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan mentaati Rasul, ya. Beribadah dengan mentaati Rasul, yang mana mentaati Rasul itu berkonsekuensi memasuki surga. Kemudian bagi siapa yang bermaksiat kepada Nabi SAW, maka itu akan berkonsekuensi akan menyebabkan seseorang masuk neraka, ya. Jangankan masalah penciptaan langit dan bumi, ya. Langit yang begitu luar biasanya, bumi yang begitu besarnya, jangankan masalah itu. Apa yang kita lihat sekarang ini saja, sebagian kecil dari bumi, ya, masjid ini saja, tidak mungkin masyarakat di sini membuat masjid ini, ya. Tidak mungkin mereka capek-capek membuat masjid ini dengan berbagai macam bentuk bentuk ukuran, ya. Mereka bikin dengan berbagai macam bentuk ukuran lah. Tidak mungkin mereka capek-capek membangun masjid ini kecuali dengan apa? Kecuali dengan tujuan. Pasti dengan tujuan mereka atur, ini pintunya begini bentuknya, mihrabnya seperti ini, besar masjid ini, luasnya seperti ini, di mana kamar mandinya, di mana tempat wuduknya, di mana tempat imamnya. Mereka bikin lantainya biar apa? Biar jamaah bisa nyaman beribadah di sini. Tidak mungkin dahulunya masyarakat ini membangun masjid ini kecuali dengan apa? Kecuali dengan tujuan yang sangat agung, ya. Dan sangat bodoh, mungkin kita katakan bodoh, ya. Seseorang capek-capek bekerja membuat sebuah bangunan, namun ternyata mereka apa? Meninggalkannya begitu saja. Dengan tanpa tujuan, ya, tanpa tujuan. Apalagi langit dan bumi yang penciptaannya yang sangat luar biasa, dengan isinya yang sangat luar biasa, dan manusia yang Allah ciptakan dengan penciptaan yang sangat luar biasa, pasti semuanya memiliki tujuan. Pasti semuanya memiliki tujuan, ya. Jangankan masjid ini, ya, tonggak ini saja diletakkan di sini pasti ada tujuannya. Atau tonggak ini dibikin dengan jumlah yang berapa nih? 4, ya, pasti ada tujuannya. Ini baru tonggak, ya. Apalagi langit dan bumi, surga, neraka, manusia, jin, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti memiliki tujuan. Dan tujuan itulah yang diingatkan oleh pengarang kitab ini, ya.
Sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan poin pertama yang wajib kita ketahui di sini apa? Tetap semuanya kembali kepada tauhid, ya. Bahwasanya di sini dengan tulisan muallif ini, pengarang kitab ingin mengingatkan kita tentang tujuan utama kita diciptakan, ya. Tujuan utama kita diciptakan. Bahwasanya tujuan utama kita diciptakan adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan cara apa? Dengan cara mentaati nabi kita. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mentaati nabi kita, ya. Kecuali dengan kita melihat bagaimana nabi kita beribadah, bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana puasanya, dan bagaimana amalan-amalan saleh yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tujuannya, ya. Tinggal yang kedua sama yang ketiga, ya. Isa dulu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan ba'da isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.